Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi untuk persiapan ujian sekolah matematika tingkat SMP kelas 9. Oke, nanti kita akan membahas beberapa soal. Untuk soal yang pertama, di sini ada suatu barisan aritmatika yang diketahui suku ke-6-nya adalah 18 dan suku ke-10-nya adalah 30. Serta yang ditanyakan itu adalah jumlah 16 suku pertama. Oke, pertama kita harus membedakan apa yang dimaksud dengan suku dan apa yang dimaksud dengan jumlah suku. Oke, kalau yang dimaksudkan itu adalah suku, di sini disimbolkan dengan UN atau nilai dari suku ke N. Rumusnya adalah kalau dia barisan aritmatika, A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Sedangkan jumlah N suku pertama itu disimbolkan dengan Sn. Rumusnya adalah N per 2 dikali dengan A ditambahkan dengan UN. Atau kalau kita mau menjabarkan UN-nya ini akan menjadi rumus yang kedua. N per 2 dikali dengan 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Dengan ketentuan A itu adalah suku pertama barisan aritmatika dan B itu adalah beda barisan. Atau lebih tepatnya saya bilang selisih antara dua suku yang berurutan dari barisan atau deret aritmatika. Ini kalau dia barisannya adalah aritmatika. Kemudian ada satu barisan atau deret lagi yang berhubungan dengan soal seperti ini. Dia namanya adalah barisan atau deret geometri. Oke, untuk UN atau suku ke N-nya ketika dia adalah barisan geometri, rumusnya adalah Arni atau A dikali dengan R pangkat N-1. Ini kalau barisannya adalah geometri. Kemudian SN rumusnya adalah A dikali dengan R dipangkatkan dengan N min 1, kemudian dibagi dengan R min 1. Atau Sn bisa kita cari menggunakan rumus A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Aslinya yang ini dan yang ini tuh nggak ada bedanya. Cuma untuk memudahkan, biasanya ketika R-nya atau rasionya itu lebih dari 1, lebih gampang menggunakan rumus yang pertama ini. Tapi kalau R-nya itu kurang dari 1, lebih mudah untuk menggunakan rumus yang kedua ini. Karena kalau kita mengalihkan atau membagi bilangan positif itu lebih enak menggunakan rumus yang ini. Dan kalau dia kurang dari 1, lebih gampang menggunakan yang ini. Gitu ya. Dengan ketentuan A-nya itu adalah suku pertama, kemudian R-nya itu adalah rasio atau perbandingan antar suku-suku yang berdekatan dari barisan atau deret aritmatika. Ini adalah barisan dan deret geometri. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini tadi diketahui U6. U6 itu adalah suku ke-6. Saya tuliskan dulu di sini. U6 itu nilainya dia sama dengan 18. Yang berikutnya U10 atau suku ke-10 itu nilainya adalah 30. Sedangkan yang ditanya atau mau dicari jumlah suku, jumlah 16 suku pertama. Itu S16. Ini yang ditanyakan berapa nilainya. Coba kita jabarkan dulu satu persatu. U6. Kita masukkan ke rumus yang pertama. U6, di sini kita gantikan N-nya dengan angka 6. Berarti bisa kita jabarkan A ditambah dengan dalam kurung N-nya kita ganti dengan 6. Dikurangi 1 dikalikan dengan P sama dengan 18. Artinya A ditambah 6 dikurangi 1.
5B sama dengan 18. Triknya adalah angka yang ada di sini itu pasti selalu kurang dari satu yang ada di sini. Berarti kalau misalkan nih kita mau mencari U15, tinggal kita gantikan di sini angkanya kurang satu dari yang di situ. Kalau ini diganti dengan 15, berarti yang ini kita ganti dengan angka 14. Begitupun kalau kita mau mencari U10, tinggal A ditambah dengan kurangi saja ini dengan 1. 10 dikurangi 1 itu 9B. Sama dengan 30. Nah, langkah yang berikutnya ini kan kita punya satu persamaan dan satu persamaan. Langkah yang paling gampang kita eliminasi saja. Mana yang mau kita eliminasi kedua persamaan ini? Persamaan yang pertama itu A ditambah dengan 9B, nilainya adalah 30. Kemudian persamaan yang kedua, A ditambah dengan 5B itu sama dengan 18. Oke, tinggal kita eliminasi saja, kita kurangkan. A dikurangi dengan A, berarti habis ya. Kemudian 9B dikurangi dengan 5B, berarti masih sisa 4B. Yang sebelah kanan 30 dikurangi 18, itu nilainya adalah 12. Sehingga nilai B itu sama dengan 12 dibagi dengan 4. Ketemu nilai B 12 dibagi dengan 4 adalah 3. Setelah kita ketemu B-nya sama dengan 3, tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang pertama atau mau ke persamaan yang kedua, sama saja. Misalkan kita ambil persamaan yang pertama, di situ kan ada A ditambah dengan 5B, nilainya adalah 18. B ini dia sudah ketemu nilainya sama dengan 3. Berarti kita gantikan saja B dengan 3. A ditambah 5, tadi B-nya adalah 3. Dikali dengan 3 sama dengan 18. Oke, kita sederhanakan dulu. 5 dikali dengan 3 itu adalah 15 sama dengan 18. Kita pindahkan saja ke ruas kanan. 18, 15 kalau pindah ke sebelah kanan berarti jadi negatif 15. Ternyata ketemu A 18 dikurangi dengan 15. Nilainya adalah 3. Ketemu A-nya itu adalah 3 dan B-nya adalah 3. Langsung kita ke pertanyaannya saja. Di situ yang ditanyakan adalah S16. Boleh kalian menggunakan rumus yang pertama, boleh juga menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau kita mau mencari menggunakan rumus yang pertama, kita harus tahu U16-nya dia sama dengan berapa. Jadi yang paling gampang kita pakai rumus yang kedua saja. S16 ini berarti saya tuliskan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Kemudian N kita ganti dengan 16. A tadi sudah ketemu nilainya 3 dan B itu nilainya adalah 3 juga. Oke, sekarang coba kita masukkan S16. Ini kita ganti dengan 16. 16 dibagi dengan 2. Kemudian ini 2, A-nya diganti dengan angka 3 ditambah N-nya tadi 16 dikurangi dengan 1, 15 dikali B-nya adalah 3. 16 dibagi dengan 2 itu 8. 2 kali 3, 6. Ditambah 15 dikali dengan 3 itu adalah 45. Sehingga ini sama saja dengan 8 dikali 6 ditambah 45 itu 51. Jadi hasil akhirnya S16 nilainya adalah 8 dikali dengan 51 itu 408. Jadi jumlah 16 suku pertamanya itu adalah 408. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang ditanyakan adalah hasil faktor dari
49A kuadrat dikurangi dengan 64B kuadrat. Ini saya kasih catatannya dulu. Oke, kalau misalkan ada A ditambah dengan B, kemudian kita kuadratkan, ini sama saja dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Kemudian kalau yang di sini saya ganti dengan negatif, maka ini saja yang berubah menjadi negatif. Kemudian kalau ada A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu nilainya sama saja dengan A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi B. Yang berikutnya, kalau A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, itu sama saja dengan A ditambah dengan B kita kuadratkan dikurangi dengan 2AB. Oke, cukup kita gunakan sifat-sifat yang ini saja. Tinggal kita sesuaikan. Kira-kira soal yang di atas itu menggunakan rumus yang mana? Untuk yang di atas itu, yang kita ketahui adalah 49A kuadrat min 64B kuadrat. Itu kalau kita faktorkan menjadi berapa? Nah, ini kalau ada bilangan kuadrat, tanda yang di sini adalah negatif. Berarti langsung saja kita arahkan ke sifat yang kedua. Kalau misalkan ini saya ganti, X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat itu nilainya sama dengan X ditambah dengan Y dikalikan dengan X minus Y. 49 kalau kita akarkan itu kan menjadi 7. A kuadrat itu kalau kita akarkan menjadi A. Ini bisa kita tuliskan sama saja dengan 7A dipangkatkan dengan 2. Dikurangi 64 itu kalau kita akarkan menjadi 8. B kuadrat kalau kita akarkan menjadi B. Berarti ini sama saja bisa kita tuliskan seperti itu. 7A pangkat 2 dikurangi dengan 8B pangkat 2. Kalau masih agak sedikit bingung untuk menyelesaikan soal ini, kita anggap saja yang 7A itu adalah X. Nah, berarti yang ini kita anggap sebagai Y. Ini kan sudah mengacu ke sifat yang ini. Kalau ada X kuadrat min Y kuadrat, ketika mau kita faktorkan, sama saja dengan X ditambah dengan Y dikali dengan X dikurangi dengan Y. Tinggal kita kembalikan lagi. X tadi kita misalkan adalah 7A. Berarti ini 7A ditambah Y itu 8B. Dikali X-nya, kembalikan lagi 7A dikurangi Y-nya adalah 8B. Sehingga faktor dari 49A kuadrat dikurangi 64B kuadrat adalah 7A ditambah 8B dikali dengan 7A dikurangi 8B. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang berikutnya. Kalau soal yang seperti ini jangan dipikir pusing ya, tinggal kita sederhanakan dulu masing-masing ruas, yaitu ruas kiri dan ruas yang kanan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Tinggal kita kali silang saja. Saya tuliskan dulu di sini soalnya. 5 dikali dengan X ditambah 3 dikurangi dengan 25 sama dengan 3 dikali dengan 4X minus 1. Nah, tinggal kita kalikan pelangi dulu nih. 5 dikali dengan X, kemudian 5 dikalikan dengan 3. Begitupun yang sebelah kanan. 3 dikalikan dengan 4X, dan 3 dikalikan dengan negatif 1. 5 dikali dengan X, berarti 5X. 5 dikali 3 itu 15.
Ini minus 25 kita tulis ulang saja. Minus 25 sama dengan 3 dikali 4x, yaitu 12x. 3 dikali min 1 itu negatif 3. Nah, biar lebih gampang, semua yang punya X kita kumpulkan di sebelah kiri saja. Dan yang tidak punya X kita lempar semuanya ke sebelah kanan. Artinya yang 12X ini harus kita pindah ke sebelah kanan. Dan yang 15 min 25 kita pindah ke sebelah kanan semuanya. Berarti ini 5X-nya tetap. 12 ketika pindah berarti menjadi negatif 12X. Sama dengan min 3-nya tetap. 15 kalau pindah berarti jadi minus 15. 25 berarti pindah berubah menjadi plus 25. Ini tinggal kita sederhanakan saja. 5x dikurangi 12x berarti negatif 7x. Kemudian biar gampang, minus 15 ditambah 25 berarti masih 10. Ini minus 3 sisa 10 berarti minus 3 ditambah dengan 10 itu hasilnya adalah 7. Sehingga X-nya adalah 7 dibagi dengan negatif 7. Positif dibagi dengan negatif hasilnya pasti negatif. 7 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya adalah yang B. Yang terakhir, untuk soal pertidaksamaan seperti ini, caranya gampang banget. Nggak ada bedanya dengan soal yang sebelumnya. Hanya berbeda ini dia sama dengan, kalau yang ini dia kurang dari, nggak ada masalah. Tinggal kita pindahkan saja semua yang ada di kiri, maaf, semua yang punya P itu berubah di kiri, kemudian yang tidak punya P, kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Minus 7P ditambah dengan 8 kurang dari 3P minus 22. Oke, kita kumpulkan yang punya P di sebelah kiri saja semua. Berarti minus 7P 3 kalau kita pindah berarti jadi negatif. Kurang dari minus 22, 8-nya pindah ke sebelah kanan. Minus 8. Utang 7, ngutang lagi 3. Berarti utangnya jadi 10. Kurang dari, ini utang 22, ngutang lagi 8. Berarti utangnya adalah 30. Artinya P itu sama dengan minus 30 dibagi dengan minus 10. Nah, catatannya, kalau pertidaksamaan ternyata dia dibagi dengan negatif, maka tandanya itu berubah. Ingat, kalau dibagi atau dikali dengan negatif dalam sebuah pertidaksamaan, tandanya harus dirubah. Yang ini tandanya adalah kurang dari, karena dibagi dengan negatif, maka dia berubah menjadi lebih dari. Oke, catatan pentingnya seperti itu ya. Berarti P ini menjadi lebih dari 30 dibagi 10. 3. Maka kalau P dia lebih dari 3, bilangannya berapa saja yang memenuhi kalau yang diminta itu adalah bilangan bulat? Berarti nilai P yang memenuhi adalah harus lebih dari 3. Otomatis angka yang terkecil adalah 4. Setelah itu 5, setelah itu 6, dan seterusnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Ingat katanya tadi ya, kalau ada suatu pertidaksamaan, dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus diubah. Nah, ini. Kalau dia tidak dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya tetap. Lebih dari tetap menjadi lebih dari, kurang dari tetap menjadi kurang dari. Tapi kalau dibagi dengan negatif,
tandanya harus diubah. Oke, ini ya. Seperti itu saja. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.